Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta, di mana hari ini merupakan hari turunnya Roh Kudus. Ini merupakan janji Tuhan atas umatnya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus akan turun menyertai jemaat Tuhan. Senjata iman pada hari ini diambil dari Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Mari kita baca. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Saudara, kisah turunnya Roh Kudus ini dicatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Diceritakan secara singkat bahwa murid Tuhan Yesus dikaruniakan oleh Roh Kudus sehingga mereka dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa roh. Hal ini membuat orang-orang Yahudi terheran-heran apa yang terjadi. Kemudian Petrus menjelaskan hal ini dan bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan membuat 3.000 jiwa menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan di Alkitab bahwa ini merupakan jemaat pertama yang terbentuk. Saudara, Roh Kudus merupakan sebuah karunia yang diterima setelah para jemaat bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu juga dengan kita. Saat kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita, otomatis Roh Kudus turun melingkupi diri kita. Otomatis Roh Kudus ada dalam hidup kita sehari-hari. Misalnya seperti kalau kita belanja gitu ya. Mungkin ibu-ibu senang kalau ada promo buy one get one. Atau kalau kita beli sesuatu, kita dapat bonus. Saya juga suka sebenarnya. Nah, mungkin seperti itu. Saat kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita, otomatis Roh Kudus akan turun melingkupi diri kita. Seperti itu. Bonusnya adalah Roh Kudus. Jadi luar biasa indah ya, saudara. Amin. Nah, berbicara tentang pemberian, memberi itu seharusnya sampai diterima langsung oleh si penerimanya. Ada orang yang suka memberi, mungkin maksudnya dengan ikhlas gitu. Tapi penerimanya yang disuruh ambil. Jadi penerimanya yang suruh, tolong kamu pesenin Gojek ya, ini ada sesuatu nih buat kamu gitu. Atau ini ada sesuatu untuk kamu, saya taruh di sini, kamu ambil apa enggak, terserah gitu ya. Mungkin maksudnya baik, tapi malah merepotkan si penerimanya gitu ya. Kalau kita beli atau kita minta, itu mungkin oke, kita yang ambil gitu ya. Tapi kan ini kita juga nggak minta gitu, kita dikasih. Jadi sebaiknya kalau dalam pandangan saya, kalau saya pribadi pun, kalau saya mau ngasih, itu saya langsung kasih ke penerimanya langsung gitu. Sama seperti Roh Kudus yang diberikan secara langsung oleh Tuhan. Jadi Tuhan nggak bilang ini ada Roh Kudus di sini, kamu tinggal ambil atau gimana gitu ya. Tapi langsung dikasih ke dalam diri kita saat kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Saudara, sesudah kita menerima Roh Kudus yang tadi langsung gitu, yang cuma-cuma. Nah, lantas bukan berarti kita seenaknya aja gitu ya. Kita tetap harus hidup dalam Roh Kudus, karena Roh Kudus yang membimbing dan mengarahkan kita ke jalan yang benar, menentukan mana yang baik dan mana yang salah gitu. Kita harus menjaga sikap-sikap kita lewat buah-buah roh. Seperti saudara tahu ada dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, perlu diingat saudara, bahwa kalau kita nggak menanam buah roh dalam hidup kita ini, maka Roh Kudus yang ada dalam kita bisa meninggalkan kita. Saat Roh Kudus sudah meninggalkan kita, maka kebenaran akan berubah menurut prinsip kita sendiri. Padahal
itu merupakan hal yang tidak disukai Tuhan gitu misalnya, atau hal yang sebenarnya adalah dosa, tapi kita menganggap itu sebuah hal yang biasa. Nah, pada saat itulah kita akan sulit diselamatkan oleh Tuhan, karena kita seperti daging yang kosong tanpa roh kehidupan. Seperti itu, saudara. Jadi, tepat pada hari Pentakosta ini, gimana nih kita memaknai atau memperingati hari turunnya Roh Kudus pada saat ini? Karena tentunya saya yakin dan percaya bahwa jemaat-jemaat di sini sudah dilingkupi dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Maka selanjutnya, gimana kita bisa memaknai Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita ini di hari Pentakosta ini? Apakah dengan cara berbahasa roh pada hari ini gitu ya, atau mungkin bernubuat, atau mungkin mendapat penglihatan seperti yang diceritakan juga dalam Kisah Para Rasul? Itu yang terjadi oleh murid-murid Tuhan Yesus gitu ya. Tapi kalau misalnya memang itu bisa saudara lakukan, puji Tuhan, haleluya. Berarti saudara benar-benar bisa dekat dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan lewat bimbingan Roh Kudus. Tapi kalau misalnya saudara belum bisa melakukannya, itu nggak masalah, karena kita masih bisa tetap memaknai hari turunnya Roh Kudus ini dalam berbagai makna, dalam berbagai arti, dan kita bisa juga melakukannya gitu ya. Nah, yang pertama, dengan turunnya Roh Kudus ini, artinya Roh Kudus dicurahkan kepada kita agar kita mengenal Tuhan, dan bukan hanya mengenal Tuhan, tapi senantiasa hidup dalam firman-Nya. Seperti yang tadi dikatakan dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kemudian makna yang kedua, kita hidup dalam hari-hari terakhir. Jadi saudara, kita harus berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Karena waktu itu berjalan terus. Tidak terasa seperti pandemi ini ya, sudah berjalan 2 tahun. Rasanya cepat sekali gitu. Jadi saudara, jangan sampai terlambat. Manfaatkan waktu saudara sebaik mungkin sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kemudian yang ketiga, maknanya yaitu Tuhan memberi Roh Kudus bukan hanya untuk keuntungan diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Bagaimana caranya? Jadi Roh Kudus yang ada dalam diri kita membuat kita berani untuk menjadi saksi, untuk menginjili orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga orang-orang tersebut juga bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka juga bisa mendapatkan Roh Kudus yang secara cuma-cuma, secara langsung tadi gitu ya. Dan itu memberikan keuntungan tentunya untuk hidup kita dan untuk mereka. Saudara, kita semua sudah memiliki Roh Kudus dalam diri kita, karena Allah telah mengaruniakannya. Namun, milikilah selalu kerinduan untuk dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Coba renungkan saudara, apakah Roh Kudus yang ada dalam diri kita telah membuat kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan?